Salam Bapak Ibu, sudah bisa mengatasi kekecewaan-kekecewaannya? Minggu lalu kan kita diajar Tuhan mengatasi kekecewaan, ya kan? Bahwa kita harus sadar kenapa kita kecewa, lalu kita disuruh untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, dan terus belajar firman Tuhan, supaya kita tidak salah paham tentang kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga adalah berfellowship dengan Tuhan. Punya ibadah penyembahan dengan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita tentang pergumulan hidup yang juga sehari-hari sering terjadi, yaitu cemas. Kata lain daripada kecemasan adalah khawatir. Kata lain khawatir adalah takut. Nah, ini menggoda kita. Sama seperti kekecewaan. Kita sering sekali digodai untuk kecewa. Kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap diri kita. Nah, kemarin, minggu lalu, Tuhan mengajar bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Hari ini Tuhan mau mengatasi bagaimana kita mengatasi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Karena itu mari kita buka terlebih dahulu, dan kita baca sama-sama dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 kita baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, ke-10. Ketakutan atau kecemasan yang sering sekali menggodai kita adalah kalau kita direndahkan. Tidak seorang pun ingin dirinya direndahkan orang. Saudara-saudara, kenapa orang tidak mau tunduk? Karena dia tidak mau direndahkan. Di dalam ayat 5 firman Tuhan berkata begini, demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Nah, di sini tidak bicara tentang orang tua, tapi orang yang tua. Nah, orang yang tua berarti yang lebih senior. Kalau anak tunduk sama orang tuanya, itu keharusan. Tapi kalau orang yang muda tunduk kepada orang yang lebih tua, kenapa harus saya tunduk? Itu bicara tentang senioritas. Nah, saudara-saudara. Kemudian di dalam ayat 5 juga dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ini tidak mudah. Merendahkan diri seorang terhadap yang lain itu tidak mudah. Karena kita punya sifat apa? Merasa selalu lebih baik dari orang lain. Kita punya sifat kecenderungan bahwa saya lebih benar daripada orang lain. Saudara-saudara, dan semua itu menurut firman Tuhan ini didorong oleh apa? Saudara-saudara, ayat yang ke-5 bagian itu. Didorong oleh sebuah sifat manusia yang berdosa, yaitu sifat congkak. Mengaku atau tidak mengaku, sadar atau tidak sadar, ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Saya harus terus terang bersaksi supaya saudara juga bisa melihat. Kadang-kadang kalau saya nonton di TikTok atau nonton YouTube, ada yang berkhotbah, ada kecenderungan dalam diri hati saya supaya nggak usah dengarlah. Dia kan yang khotbahnya seperti itu. Itu ada dorongan seperti itu. Nah, tapi ketika dorongan seperti itu datang, saya lawan. Kamu juga harus dengar khotbahnya orang. Kamu jangan hanya dengar khotbahmu sendiri, tapi kamu dengar khotbah orang lain. Jadi saya berusaha, walaupun saya tahu ada berbeda pandangan, ada berbeda dalam gaya berkhotbah, tapi saya coba merendahkan diri, mau dengar khotbahnya orang. Nah, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, kenapa ada semacam dorongan dalam diri saya untuk menolak mendengarkan khotbahnya orang lain, pengajaran orang lain? Karena saya merasa diri saya apa? Lebih baik. Dan ini ada di dalam sifat semua orang. Saudara-saudara.
Dalam diri setiap orang ada dorongan, kecenderungan merasa diri lebih baik, yang dalam arti yang lain, kata yang lain, ada tinggi hati, ada kecongkakan. Nah, jadi bayangkanlah situasinya ini. Kita memiliki sebuah sifat congkak, sifat tinggi hati, sifat merasa diri lebih baik. Lalu disuruh merendahkan diri satu dengan yang lain. Mudah nggak? Sulit. Praktekkan aja di rumah. Atau lihat aja cerita di rumah. Ya. Saya nggak tahu dalam keluarga saudara. Tapi walaupun kami sekarang lebih banyak berdua dengan Bu Tetrin, itu sering berdebat. Dalam nyetir umpamanya kan seperti itu. Saya bilang belok kiri, dia bilang lurus saja. Itu kan bisa berdebat. Tidak mudah. Tidak mudah. Nah, bagaimana mengatasinya supaya kita bisa mau menerima firman Tuhan ini? Bagaimana supaya perasaan tidak mau direndahkan orang itu bisa menjadi sebuah hal yang kita bisa atasi. Jadi ketidaktundukan atau kecongkakan itu adalah sebuah sifat, sebuah kecenderungan yang ada dalam diri setiap orang, diri saya, diri saudara, diri siapapun, karena kita tidak ingin dianggap lebih rendah dari orang lain. Tapi disinilah Tuhan mengatakan kita harus merendahkan diri. Yang pertama, kita harus mengatasi kecongkakan itu dengan kesadaran bahwa kecongkakan itu adalah sesuatu yang ditentang Tuhan. Mari kita baca ayat 5. Ayat 5 kita baca bagian yang kutipannya itu. Sebab, mulai dari sebab. 1, 2, 3. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita meninggikan diri, ketika kita tidak mau merendahkan diri kepada sesama kita, maka di sana Tuhan menjadi lawan kita. Menentang kita. Tuhan menentang kita. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang paling sombong, saudara-saudara. Namanya Haman. Yaitu seorang tokoh yang sangat sombong kepada Mordekai. Itu diceritakan dalam kitab Ester. Haman ini suatu kali, dia pejabat kerajaan yang sangat terhormat. Dan semua orang sangat hormat sama dia. Dan kalau dia lewat, rakyat pada bersujud. Nah, suatu kali dia lewat. Lalu dia lihat ada satu orang tidak bersujud. Itu seorang tua yang bernama Mordekai. Saudara-saudara, Haman yang sombong itu sakit hati. Betul-betul sakit hati. Selesai perjalanan itu dia pulang, dia ceritakan sama teman-temannya tentang sakit hati. Lalu teman-temannya bilang, balas. Dia kan orang asing. Balas. Lalu Haman pun mencari cara bagaimana supaya membalas sakit hatinya kepada Mordekai. Singkatnya saudara, dalam surat Ester, dia mampu membujuk raja untuk mengeluarkan surat keputusan supaya semua orang yang satu keturunan dengan Mordekai dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Mordekai dan keluarga besarnya diberi hadiah. Saudara-saudara, itu akibat apa? Tidak mau direndahkan. Berhasil? Tidak. Tuhan punya cara. Akhirnya raja sadar dia telah mengeluarkan surat keputusan yang tidak sesuai. Lalu dia buat surat baru bahwa Mordekai boleh memilih melawan dan keluarga besarnya boleh melawan, dan siapa yang membela Mordekai diberi hadiah. Sedangkan Haman akhirnya ditangkap lalu digantung.
Bukan digantung, yang gimana? Ada kayu tinggi, lalu ditusukkan seperti itu. Dia ditusukkan di kayu itu. Orang yang meninggikan diri, direndahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus sadar ini. Dimanapun kita berada, apakah di sekolah, di pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja, di dalam keluarga kita, kalau kita sombong, ditentang Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, dikatakan di sini gimana? Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pilihan. Meninggikan diri, tidak mau merendahkan diri, melawan Tuhan, bahkan dilawan Tuhan, bukan hanya melawan Tuhan, tapi kita ditentang Tuhan. Tapi kalau kita merendahkan diri, maka kita dikatakan di sini dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, iblis itu sebelum dia jadi iblis, dia adalah panglima malaikat di sorga. Dia menjadi iblis yang jahat sesudah diusir dari sorga. Nah, apa yang membuat iblis diusir dari sorga? Bukan karena dosa berzina, bukan juga karena dosa membunuh, bukan juga dosa korupsi, tapi karena dia meninggikan diri. Dia menyombongkan diri. Tuhan memberikan dia kuasa, Tuhan memberikan dia kemuliaan, lalu sesudah dia memiliki kuasa itu, dia memiliki kemuliaan itu, dia mulai tepuk dada dan dia berkata, saya mau sama seperti Tuhan. Itu dosa iblis. Kesombongan membuat dia terusir dari sorga. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus dikatakan, dia merelakan dirinya, mengosongkan diri sebagai firman Allah yang menciptakan alam semesta. Dia mengosongkan dirinya dalam kesetaraannya dengan Tuhan itu, menjadi manusia, dia turun ke bumi berinkarnasi, menjadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pilih menjadi raja, tidak pilih menjadi bangsawan, tidak pilih menjadi seorang politikus, tapi dia pilih menjadi seorang hamba. Status yang paling rendah pada zaman itu. Seorang hamba itu hina, saudara-saudara. Seorang hamba itu tidak punya hak apa-apa. Seorang hamba itu tidak mendapatkan perlindungan apa-apa. Dia adalah hina. Tapi juga dikatakan dia tidak hanya pilih menjadi hamba, dia pilih setia sampai mati walaupun penuh dengan penderitaan. Dia tidak berontak ketika dia dicaci maki. Dia tidak mengutuki ketika dia dicaci maki. Dia tidak melawan ketika dia ditangkap. Dia rendah hati. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 berkata, oleh karena itu, Allah meninggikan dia dengan nama di atas segala nama. Setiap mulut akan mengaku dia adalah Tuhan dan Raja. Setiap setiap lutut berlutut menyembah dia. Saudara, itu luar biasa. Iblis yang diberi kemuliaan, kekuasaan, menyombongkan diri, diusir menjadi makhluk yang hina di hadapan Tuhan. Tapi Yesus yang mulia itu menjadikan dirinya menjadi hamba yang paling hina, menderita setia sampai mati, ditinggikan, dimuliakan. Namanya di atas segala nama, segala raja berlutut menyembah dia. Karena itu Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Ada slide-nya ya. Kita baca sama-sama ayat ke-6. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, saudara-saudara, ketika kita merendahkan diri kita, itu bukan berarti kita akan menjadi orang yang rendah selama-lamanya. Tapi ayat 6 ini berkata, ketika kita merendahkan diri kita ke tangan Tuhan yang kuat,
maka dalam waktu yang ditentukan Tuhan, kita akan mengalami pemuliaan dari Tuhan. Kita akan mengalami peninggian daripada Tuhan pada waktunya. Raja Saul, waktu dipilih, orangnya rendah hati, saudara. Dia sembunyi. Dia bilang, aku nggak pantas jadi raja. Waktu pertama dia dipilih. Tetapi Tuhan memilih dia. Tua-tua Israel memilih dia. Lalu dia menjadi raja. Tuhan berkati dia menjadi raja yang baik. Raja yang selalu menang dalam peperangan. Sampai suatu hari, ketika Tuhan menyuruh dia menunggu Samuel, dia tidak sabar. Samuel datang lambat, saudara, terlambat. Lalu Saul jadi imam. Dia memotong korban yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Itu tugas imam. Dia mengambil kekuasaan Samuel. Tapi lebih daripada itu, dia juga melanggar perintah Tuhan. Supaya membunuh semua orang-orang musuhnya, tapi dia tidak bunuh. Rajanya ditangkap, lalu diajak berdamai. Kekayaannya diambil untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, Tuhan menentang dia. Sejak itu Saul tidak lagi diakui oleh Tuhan jadi raja. Sampai dia mati, tidak ada kuasa lagi, tidak ada kemenangan lagi. Tapi Daud, seorang yang muda itu mengalahkan Goliat, namanya menjadi terkenal, dibenci oleh Saul, tapi dia tidak berontak. 3 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara-saudara. Tapi 3 kali juga Daud tidak mau mengambil kesempatan membunuh Saul untuk menjadi raja. Dia tetap takut Tuhan. Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya dia menjadi raja yang lebih hebat daripada Saul. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan engkau pada waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serendah apa kita merendahkan diri? Sekarang saya berdiri, ya kan? Saya mau merendahkan diri. Segini? Masih kelihatan, saudara-saudara. Segini? Masih kelihatan. Segini? Merendahkan diri itu sampai terkapar. Kalau masih jongkok, itu belum total merendahkan diri. Ya, saudara-saudara, saya kadang-kadang melihat ada orang sulit sekali berlutut. Berdoa itu berlutut. Saya bilang, ayo kita berlutut. Tapi dia jongkok. Oh, mungkin masalah kaki. Ya, mungkin masalah kesehatan. Tapi kalau di tentara, saudara-saudara, kenapa tentara dilatih berjalan dengan merayap? Dengan kepala tidak boleh begini. Sebab kalau orang tembak lagi merayap begitu, ditembak oleh musuh, kepalanya naik, tas kena. Jadi di dalam militerisme tahu, dengan merendahkan diri serendahnya menyatu dengan tanah, itu jauh lebih menyelamatkan daripada berdiri atau merangkak. Nah, mari orang-orang muda sadari ini. Tuhan akan menghormati engkau dan memuliakan engkau ketika engkau merendahkan diri. Tapi ketika engkau merasa dirimu pandai, ketika engkau merasa engkau mampu, engkau merasa tidak perlu dengar orang nasihat orang tua, tidak perlu dengar firman Tuhan, maka engkau akan direndah. Jadi ketakutan direndahkan bisa diatasi dengan cara apa? Merendahkan diri kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Kecemasan yang kedua, saudara-saudara, yang sering terjadi adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Makanan. Kita sering sekali khawatir tentang biaya, tentang ekonomi. Karena itu Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama.
Slide berikutnya ayat ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita sering sekali khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Kalau saudara sakit, khawatir kena demam berdarah, itu wajar. Maka saudara bersihkan apa? Rumah dari barang-barang yang numpuk sarang nyamuk. Istilahnya itu apa itu? Ibu Husyantur tahu? Tutup tanam atau apa tuh? 3 apa tuh? Pokoknya jangan ada barang-barang bekas numpuk. Itu wajar. Tapi kalau kekhawatirannya tentang bagaimana yang terjadi dengan nanti anak saya masa depannya, bagaimana dengan ini, saudara-saudara mulai sakit, itu tidak wajar. Nah, bagaimana mengatasinya? Firman Tuhan ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kata serahkan ini bisa juga artinya lemparkan. Jadi lemparkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kamu. Minggu lalu saya sudah cerita tentang itu kan, tentang mau hari Jumat deh, mau pergi ke Jogja, tapi Ibu Gembala bilang, gimana dengan anjing kita? Siapa yang kasih makan anjing kita? Saudara-saudara, Ibu Gembala saja sama anjingnya perhatian dong. Nah, jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa Ibu Gembala sangat perhatian untuk pertumbuhan rohani saudara. Tetapi bicara tentang Tuhan, Tuhan jauh lebih perhatian tentang kebutuhan kita. Tadi lagu itu tadi apa tadi? Ada bukan yang satu sebelumnya. Mujizat ada kuasa. Ya, ada kuasa mujizat itu tadi kan. Nah, dunia berkata, tak mungkin. Tapi Allah berkata, mungkin. Coba setiap kali saudara digodai untuk khawatir tentang biaya hidup, ingatlah bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Yang dipelihara Tuhan bukan satu orang, saudara. Yang dipelihara Tuhan itu lebih daripada 1 juta. 1 juta orang dipelihara Tuhan dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Bukan 1 hari. 40 tahun Tuhan pelihara. Jadi kalau Tuhan yang membebaskan bangsa Israel itu sanggup membuat bangsa itu terpelihara sehingga dikatakan kasutnya, sepatunya pun tidak robek, bajunya pun tidak robek, itu berarti mujizat yang terjadi. Itu berarti Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh tentang Elia dipelihara Tuhan, itu adalah contoh yang baik. Tapi itu kan 1 orang. 1 orang. Tapi kalau orang Israel di padang gurun, itu bukan 1 orang. Itu 1 juta lebih. Bukan 1 kali makan siang. Pagi makan siang, makan pagi, siang makan siang, makan sore. Itu hanya Tuhan yang sanggup, saudara. Jadi apa kebutuhan saudara? Saya dengar bahwa kita mengalami pergumulan dalam pergantian semester ini. Ya, orang tua, biaya-biaya sekolah ya kan, untuk anak-anak, kebutuhan-kebutuhan sekolah. Belum lagi dalam kebutuhan yang lain. Teruslah berdoa, terus percaya Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung di udara yang tidak menabur tapi menuai, yang dipelihara Tuhan.
Jadi kalau burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan, kita juga dipelihara Tuhan. Asal kita terus mengerjakan yang sedang kita dipercayakan Tuhan. Ya, jangan lupa ya, yang dipelihara Tuhan itu burung yang atau yang disarang. Yang di udara. Dia di udara itu kemana? Cari makan. Tidak dikatakan Tuhan Yesus, lihatlah burung yang disarangnya dipelihara Tuhan. Disarangnya itu ngapain? Tidur. Nah, kalau saudara tiduran, nggak bisa. Jadi harus mengerti itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23. Yakinlah itu, Tuhan menggembala saudara. Dia peliharakan. Nah, yang ketiga adalah kita harus mampu mengatasinya dalam ayat 8-9 dengan cara. Jadi kalau yang pertama itu, rendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 8-9, itu adalah bicara tentang ayat 8 ya. Ayat 8-9. Iman. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pikiran takut direndahkan orang, takut tentang kebutuhan kita, itu merupakan bagian daripada peperangan rohani. Iblis menembakkan panah-panah beracunnya kepada orang percaya, bisa saja dengan memberikan penyakit kepada kita, bisa juga berkaitan dengan masalah keuangan yang sulit, tetapi yang paling parah itu adalah ketika dia menembakkan panah-panah beracunnya ke pikiran kita. Ketakutan itu adalah 99% pikiran. Kecemasan itu adalah sama persentasinya itu pikiran. Bukan fakta, saudara-saudara. Kita kasih contoh yang sedang melamar pekerjaan. Dia kirim CV-nya, lalu dapat panggilan. Dia udah mulai, waktu makan wawancara, dia keringat dingin. Tangannya mulai dingin, mulai keringat dingin. Karena dia takut. Takut apa? Gagal. Sudah gagal belum dia? Tapi dia sudah keringat dingin. Dia sudah cemas. Karena dia takut gagal. Di mana peperangannya? Di pikiran. Di pikiran. Di pikiran itu. Wah, nanti anak saya akan begini. Udah kejadian itu? Belum. Tapi kita sudah membayangkan. Kita mulai pikirkan yang buruk itu, lalu kita mulai bayangkan. Sehingga dikatakan, saudara-saudara, pikiran-pikiran buruk itu adalah iman yang salah. Jadi waktu kita khawatir, waktu kita cemas, waktu kita takut akan sesuatu yang buruk terjadi, itu sedang kita mempercayai situasi yang buruk. Padahal itu belum terjadi. Karena itu kita harus lawan dengan iman kepada Tuhan. Kita harus berani berkata, ini tidak akan terjadi, saya percaya. Saya akan tidak direndahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, orang yang rendah hati akan dia tinggikan pada waktunya. Saya tidak akan khawatir, karena saya percaya saya dipelihara Tuhan. Saya deklarasikan, saya percaya dengan iman, bahwa Tuhan berfirman, Tuhan berkuasa melakukan firman. Saudara-saudara, atasilah ketakutan saudara dengan iman. Atasilah kekhawatiran saudara dengan iman, mempercayai Tuhan, mempercayai firman. Saudara-saudara, di manakah sumber kejatuhan manusia? Meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Waktu iblis mendatangi Hawa supaya membujuk dia melanggar firman Tuhan,
Iblis bertanya begini, tentulah Allah berfirman, supaya kalian tidak boleh memakan semua buah pohon di taman ini. Hawa berkata, oh tidak. Kami boleh makan semua buah di bawah pohon, buah pohon di taman ini, kecuali yang di tengah itu. Sebab kalau kami makan itu, kami akan mati. Lalu iblis bilang apa? Oh tidak Hawa, itu tidak benar. Kalau engkau makan itu, engkau tidak akan mati. Bahkan engkau akan sama seperti Tuhan. Itulah yang membuat dia melarang supaya kalian dapat mati. Saudara, iblis menipu Hawa untuk meragukan firman Tuhan. Kecemasan, kekhawatiran kita, ketakutan kita adalah sesuatu yang ditanamkan oleh iblis dengan cara meragukan janji Tuhan. Kita mulai ragu, apakah betul ini akan terjadi? Kan keadaannya begini, situasinya begini, mana mungkin? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah cara iblis untuk menghancurkan hidup umat Tuhan. Meragukan firman-Nya, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kesetiaan Tuhan. Jadi lawan dengan iman. Setiap kali datang pikiran untuk cemas, setiap kali datang pikiran membuat kita takut, setiap kali kita mulai khawatir, dengan iman katakan, aku tidak mau khawatir, karena Tuhan berkata, jangan khawatir, aku memelihara hidupmu. Kita katakan, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tetapi aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudara, itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Deklarasikan dengan iman. Yang keempat, yang terakhir. Mari kita baca ayat 10. Kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan menopang hidup kita. Perhatikan ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Tuhan itu bertanggung jawab, saudara. Di dunia ini ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Buktinya mereka yang di pinggir jalan. Orang tua punya anak dibawa untuk mengemis. Itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya orang tua mengemis, anaknya di rumah, itu bertanggung jawab. Artinya orang tua yang cari uang untuk anak-anaknya. Yang masih kecil-kecil loh, bukan yang udah dewasa. Kalau udah dewasa juga masih orang tuanya yang tanggung jawab. Ya itu gak bertanggung jawab juga anaknya kan. Tapi kita melihat ada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika dia memanggil kita untuk memasuki kemuliaannya, dia tidak membiarkan kita berperang sendirian di dunia ini. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendirian di dunia ini. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam persoalan seorang diri di dunia ini. Dia adalah Tuhan yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaannya. Dia adalah sumber segala kasih karunia. Firman Tuhan ini berkata, Dia akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, sehingga kita bukan saja kuat, tapi kita bisa menjadi pemenang dari setiap kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Karena ada tangan Tuhan yang menopang, menggendong kita, menuntun kita. Itulah kemenangan kita, saudara-saudara. Jangan pernah berpikir bahwa saudara bergumul sendirian. Tidak. Jangan pernah merasa bahwa ini persoalan saya, tidak ada yang mempedulikan saya. Tidak. Tuhan sumber kasih karunia itu yang telah menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kemuliaannya.
Dia selalu bertanggung jawab untuk hidup saudara. Hidup saya, untuk kita semua, dengan cara yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dia akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Sehingga kita menjadi pemenang.